Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video ini Ajar Pipa Londo akan membagikan 5 soal latihan TIU CPNS dan cara cepatnya. Alangkah baiknya kalau teman-teman mencoba untuk mengerjakan terlebih dahulu ya sebelum melihat pembahasannya. Kelima soal itu adalah ini 2 soal yang pertama. Tetapi nomor 1 ini ada ralatnya ya. Ini masih kurang. Harusnya ini yang ditanya A banding B banding C banding D berapa? Ini soal nomor 3 dan nomor 4. Dan ini soal yang kelima. Silakan teman-teman kerjain terlebih dahulu ya. Habis itu baru lihat pembahasannya. Nanti di akhir video saya akan memberikan 6 buah soal yang akan saya bahas di video yang akan datang ya. Ini dia. Tapi kita ke pembahasannya dulu. Nomor 1. Diketahui A banding B, B banding C, C banding D, dan ditanya A banding B banding C banding D berapa? Cara cepatnya gimana? Perhatikan ini A banding B, dan kita sudah tahu A banding D, B 2 banding 3 ya. Berarti A banding B itu letaknya di sini harus 2 banding 3. Jelas A, B, E benar semua. Bagaimana C dan D? 4 dan 6 itu kalau perkecil masing-masing bagi 2 itu 2 banding 3 juga kan? Berarti ini juga benar. Ternyata semuanya benar. Sekarang selanjutnya B banding C yang di tengah. B banding C diketahui 2 banding 5. Berarti ini harus 2 banding 5. A jelas salah 3 banding 5. 3 banding 6 yang B itu diperkecil 1 banding 2. Salah. Yang C 6 banding 15 tuh perkecil semuanya bisa bagi 3. 2 banding 5 banding 5 ya. Oh ini benar. D salah. Yang E 1 banding 2 salah. Jawabannya berarti C. Mudah ya. Lanjut nomor 2. 37,5% dari 568 berapa? Cara mudahnya gimana? Ada 2 cara ya, saya kasihkan dua-duanya, nanti silakan kalian cek mana yang lebih enak. Cara pertama dulu. 37,5% itu per 100 dari itu kali 568 adalah. Caranya usahakan jangan koma. Koma ini bisa kita hilangkan dengan cara kita kalikan sesuatu. Boleh kali 10 ya, atau lebih enak kali 2 ini, kali 2 per 2. Ini boleh ya, karena kenyataannya 2 per 2 itu nilainya 1. Apapun kalau dikali 1 hasilnya kan nggak berubah ya. Oke, kita kali 2 per 2. 37,5 dikali 2 75 ya. 100 kali 2 200. Atau tetap 2 dikali 100 gini aja, kali 568. Dah bisa kita coret lebih dahulu. Nah 75 sama 100 nih bisa dibagi 25. Bagi 25 ini 3, ini 4. Nah berarti kan tinggal yang atas 3, yang bawah 8 dikali 568. Ini sepertinya bisa dibagi 8. Kalau ada perhitungan seperti ini jangan dikaliin dulu ya, karena angkanya itu pasti besar. Lebih baik gimana? Lebih baik ini coret kalau bisa. Dibagi 8 itu 56 bagi 8 itu 7. 8 bagi 8 itu 1. Oh 71 kali 3 213. Yang B. Itu cara pertama. Jadi kuncinya di sini. Kita kalikan 2 per 2. Cara kedua kita ubah persen ini dalam pecahan. 37,5% itu berapa pecahannya? Caranya gimana? Caranya kita tahu 50% itu sama dengan setengah. Kita bagi 2.
25% ya jadinya. Berarti setengah juga bagi 2, 1/4. Bagi 2 lagi, 12,5%. 1/4 bagi 2, 1/8. Coba perhatikan, 37,5% itu kan sama dengan 25% tambah 12,5%. Iya kan? Oh, kalau gitu kita tambah ini. Nah, hasilnya 37,5%. Berarti ini kita tambah. Penyebut harus sama. Per 8, ini 2/8. Ditambah 1/8. 3/8 ya. Jadi pertanyaan soal itu sebenarnya 3/8 dari atau kali 5, 6, 8. Dah, bagi 8 dulu. 71 ya. Kali 3, 2, 1, 3. Jawabannya itu. Yang B. Sekarang kita nomor 3. Setiap hari Minggu Khozin berolahraga. Setiap. Berarti setiap minggu dia selalu olahraga. Hari Minggu ini Khozin sangat sibuk. Tapi karena ada kata-kata setiap hari Minggu dia berolahraga, meskipun sesibuk apapun dia, Khozin itu tetap berolahraga. Bagaimana dengan hari Minggu ini? Berarti dia tetap olahraga. Mana itu? Yang E ya. Nomor 4. Dari keseluruhan karyawan suatu perusahaan, diketahui 60%-nya adalah laki-laki dan 70%-nya bergelar sarjana. Jika 75% dari karyawan perempuan bergelar sarjana, maka persentase laki-laki yang bergelar sarjana dari keseluruhan karyawan adalah berapa? Persentase, sen itu 100 per 100. Karena per seratusan, sebaiknya kalau seperti ini, cara mudahnya itu dibikin aja totalnya itu 100 orang. 60%-nya laki-laki. Nah, 60% dari 100 itu kan 60. 60 per 100 kali 100 kan 60. Ini laki-laki. Nah, kan ketemu perempuannya berarti 40. Jika 70%-nya belum ya. 70%-nya bergelar sarjana. Dari 100 orang ini 70 bergelar sarjana. 70% atau 70 orang ya. Berarti sisanya bukan sarjana. Jika 75% dari karyawan perempuan, berarti hanya dari perempuan aja. 75%, 75 per 100 ya. Dari yang perempuan 40. Itu berapa? Nah, ini bisa dibagi 25, ini 3, sini 4, ya kan? 40 bagi 4, 10 kali 3, berarti 30. 30 orang, 75%-nya tuh bergelar sarjana. Berarti 30 orang ini sarjana. Berarti sisanya 10 ini bukan sarjana. Pertanyaannya, persentase laki-laki yang bergelar sarjana dari keseluruhan orang, berarti dari 100 ya. Laki-laki bergelar sarjana, padahal 30 orang sudah sarjana dari perempuan. Total sarjana 70. Berarti sarjana yang laki-laki 40 orang. Yang bukan sarjana ini 20 ya kalau mau kita cari. Pertanyaannya, persentase ini terhadap keseluruhan berarti dari 100. Ya udah, berarti berapa? 40%. Kenapa langsung? Karena ini dari keseluruhan karyawan itu yang 100. Berarti cara menghitungnya 40 dari keseluruhan 100 dikali 100%. Kalau misal keseluruhan ini bukan 100, berarti di sini ya bukan itu, bukan 100 ya, bilangan yang di situ. Nah, kasus ini 100 berarti jawabnya 40%. D. Kuncinya karena kalau persen lebih baik dibikin 100, itu kata kuncinya. Selanjutnya nomor 5. 2 tahun yang lalu perbandingan usia Andi dan usia Budi adalah 3:4. Jika 4 tahun yang akan datang jumlah usia mereka 54 tahun, selisih usia mereka berapa? Gimana cara cepatnya? Ada beberapa cara ya. Saya kasihkan ada 3 sebenarnya, 3-tiganya ya. Oke. Cara pertama dulu. Cara pertama,
Cara pertama berarti ada 2 tahun yang lalu. Nah, ini 2 tahun yang lalu. Ada 4 tahun yang akan datang. Kita bikin tabelnya. 2 tahun yang lalu, 4 tahun akan datang. Kita bikin yang sekarang dulu. Ini 4 tahun akan datang. Ini usia Andi, Budi, Andi, Budi, Andi, Budi gini ya. Nah, 2 tahun yang lalu perbandingan usia mereka itu 3:4. Usia Andi banding Budi 3:4. Artinya kalau ini 3, sini 4. Tapi itu baru perbandingan. Sebaiknya kita bikin pengalinya, kali X misalnya gitu. Nah, gitu. X-nya mau kita cari berapa? Itu 2 tahun yang lalu. Kalau gitu yang sekarang berarti harus ditambah 2. Kenapa? Karena yang ini tuh 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang usianya udah nambah 2 dong ya. Usia Budi juga udah tambah 2. Nah, 4 tahun yang akan datang berarti dari sekarang tambah 4. Berarti ini tambah 4. 3X tambah 6 ya. Ini tambah 4. 4X tambah 6. Itu usia mereka sekarang. Dan jumlahnya 54 tahun. Berarti ini jumlahnya 54. Berapa itu? 7X ya. 6 sama 6, 12. 54. Nah, ini 7X berarti 54 kurang 12, 42. Ketemulah X-nya 6. Kalau gitu yang sekarang ini ketemu. X-nya ganti 6. 18 tambah 2, 20. Ganti 6 X-nya kali 4, 24 tambah 2, 26. Itu usia Andi dan Budi sekarang. Pertanyaannya selisih. Nah, ini selisihnya berapa? 6 tahun. Yang A. Gitu ya. Kuncinya di sini. Nah, itu. Sekarang kita cara kedua. Ini saya hapus dulu nih. Cara kedua, tetap kita bikin 2 tahun yang lalu, sekarang, dan 4 tahun yang akan datang. Kita bikin tabelnya. Andi, Budi, Andi, Budi, Andi, Budi. Terserah kalian nanti dilihat enak yang mana ya. Perbandingannya 2 tahun yang lalu tuh 3:4. Berarti sini 3, sini 4. Nah, kalau yang kedua ini, cara kedua ini kita data. 3:4 itu mungkin ini kali 2, 6, ini kali 2, 8. Perbandingannya sama itu. Atau 3 ke 3, 9, 4 ke 3, 12. 3 kali 4, 12, 4 kali 4, 16. Berikutnya kali 5. Kali 6. Kali 7. Dan seterusnya. Tapi itu 2 tahun yang lalu. Berarti kalau sekarang berarti usianya tambah 2. Tapi kalau seperti ini biasanya kita ambil jangan yang terlalu kecil di sini. Kita ambil yang agak besar. Misalnya 3 ke bawah atau 4 ke bawah. Kita cari dulu. Seandainya nanti kurang kecil berarti kita ambil yang sini. Atau kalau terlalu kecil, kurang besar berarti kita ambil yang bawah lagi. Berarti harus kita data lagi. Seperti itu. Kita ambil yang bawah dulu ya. Berarti sekarang usianya tambah 2. Karena ini masih 2 tahun yang lalu. Dan ini sekarang ya. Tambah 2 berarti ini 14, 18, 17, 22, 20, 26, 23, ini 30. 4 tahun yang akan datang dari usia sekarang berarti tambah 4 dong. Ini berarti 18, 22, 21, 26, 24, 30, 27, 34 ya. Yang diketahui soal jumlah usia mereka 4 tahun yang akan datang yang di sini adalah 54. Mana yang jumlahnya 54? Ini kan baru 40 ya, kurang besar. Ini 47. Kalau yang sini 54. Nah, berarti ini yang ada di baris ini. Selisih usia mereka kita ambil yang sekarang aja, berarti sini ya. Nah, selisihnya berapa itu? 6 tahun yang A. Itu cara kedua. Cara ketiga saya kasihkan enggak? Terserah kalian mau pakai yang mana nih, tapi saya kasihkan aja. Saya hapus dulu.
Biasanya orang matematika pakai cara yang ketiga ini. 2 tahun yang lalu, kalau ada usia kayak gini dibikin yang sekarang. Misalnya usia Andi, usianya ini ya, A. Usia Budi itu B, ini usianya 2 tahun yang lalu, berarti usia mereka itu masing-masing kurangi 2, karena 2 tahun yang lalu. Contoh, kalau sekarang usia Andi itu 30, 2 tahun yang lalu berarti masih 28, kurang 2. 2 tahun yang lalu perbandingan usia mereka itu 3:4. Usia Andi A kurang 2 dibanding berarti per usia Budi itu B kurang 2. Ini 3:4. Dah kali silang. 4A negatif 8 sama dengan 3B negatif 6. Jadi kan satu ruas. Bilangan di baris lainnya. Di kolom ruas lainnya ya. Kita peroleh ini persamaan pertama. Berikutnya, 4 tahun yang akan datang, jumlah usia mereka itu 54. 4 tahun akan datang. Berarti Andi itu tambah 4, Budi juga tambah 4. Jumlahnya berarti dijumlah atau ditambah. Budi juga tambah 4, sama dengan 54. Diperoleh A tambah B tambah 8, berarti kurang 8. 54 kurang 8, 46 ya. Persamaan kedua. Dah, bagaimana mencari A dan B dari dua persamaan seperti ini? Eliminasi ya. Eliminasi berarti harus ada yang dihilangkan. Nah, B-nya aja. Supaya hilang ini harus disamain dulu. Berarti sebaiknya yang ini dikali 3. Biar sama-sama 3B ya. Dah, saya tulis yang atas dulu. 4A negatif 3B sama dengan 2. Yang ini kita kali 3. 46 kali 3, 18. Siman 1, 4 kali 3, 12 tambah 1, 13 ya. Karena ini satu positif, satu negatif, beda tanda, harus kita tambah. Kalau sama, misalnya negatif semua, atau positif semua, dikurang. Ini ditambah. 7A, ini habis 140, ketemulah A-nya 20. Udah ketemu, kita mencari B, terserah kita, bisa ke sini, bisa ke sini, atau ke sini. Yang kita anggap paling enak, kayaknya ini ya. A-nya diganti 20. 20 ditambah B berarti 46, ketemulah B-nya 26. Pertanyaannya, selisih usia mereka 26 dan 20 berarti 6 tahun. Oke, enak yang mana? Terserah kalian mau pakai cara yang mana. Beberapa mungkin sudah terbiasa pakai cara yang ketiga karena sekolah pakai cara itu. Tapi cara pertama tadi juga kayaknya lebih cepat ya. Oke, mudah-mudahan manfaat. Untuk video yang akan datang saya akan bahas 6 buah soal. Ini saya kasih nomor lanjutan dari soal kita tadi ya. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ini yang berikutnya. Dan ini 2 yang terakhir. Akan saya bahas di video yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Dan jika menurut kalian video ini bisa bermanfaat buat orang banyak, silakan share ke sebanyak mungkin orang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.